kabar? Selamat datang di Girls Side Podcast. Gue Raisa bersama teman-teman gue di sini. Hai guys, kenalin nama gue Remaisal Pangestu atau bisa dipanggil Maisel. Nama gue Nadia. Nama gue Hasna. Nama gue Sarah. Nah, di sini tuh kita lagi mau ngebahas atau sharing-sharing yang sebenarnya belakangan ini lagi sering banget dibahas sih. Yaitu kita belakangan ini kayak lagi sering banget bahas tentang mental health gitu nggak sih? Sebenarnya tuh ada rasa cemas atau yang biasa disebut anxiety. Sebenarnya itu hal yang normal terjadi sih yang kita rasain ketika seseorang itu menghadapi situasi atau mendengar berita yang membuat seseorang itu ada rasa takut atau khawatir. Sebenarnya menurut gue anxiety itu perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau malah jadi sulit dikendalikan gitu. Karena bisa jadi hal tersebut itu disebabkan oleh gangguan kecemasan. Nah, dari teman-teman di sini tuh ada yang tahu nggak sih atau yang pernah dengar gitu gejalanya apa aja sih ya? Oh, gejala anxiety. Iya. Tadi gue sempet browsing kan di salah satu web gitu. Nih, gue bacain ya. Jadi, gejala anxiety itu muncul karena rasa cemas yang karena kita harus berhadapan dengan situasi atau keadaan yang dianggap dapat menimbulkan stres, dan itu adalah hal yang normal. Jadi gejala-gejalanya bisa berupa gugup, gelisah, tegang, napas cepat, gemeteran, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, banyak berkeringat, tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan yang terakhir karena adanya perasaan akan ditimpa bahaya. Nah, jadi kalau menurut gue tuh anxiety itu gejalanya biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, tetapi terjadinya itu secara berlebihan, justru bikin kita sulit untuk dikendalikan rasa kecemasan tersebut. Gitu loh. Berlebihan banget soalnya ya. Lalu tuh kira dari sini tuh pernah nggak sih dari gejala yang kita tahu nih tadi si Maisel udah ngomong, salah satu dari kalian tuh pernah ada nggak sih yang ngerasain dari gejala-gejala yang Maisel tadi sebutin? Kalau gue sih itu pernah sih yang dibilang susah tidur, terus cemas, terus mengganggu ke aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, gue tuh ada dimana gue berada di fase itu. Nah, misalkan ya gue ngerasa kayak orang-orang tuh banyak yang gak suka sama gue atau bahkan kayak orang-orang tuh benci sama gue gitu loh. Nah, contohnya nih kayak misalkan gue habis main sama temen. Nah, pulangnya itu ketika gue mau tidur, otomatis kayak gue udah gak mikirin apa-apa dong. Iya, Nah, istirahat. gue niatnya mau istirahat. Iya. Nah, tiba-tiba gak tahu kenapa setan nih ada yang muncul kayak kenapa, kayak tiba-tiba gue mikir kayak sebenarnya tadi itu main gue kayak so asik atau gimana gitu, gue aneh gak sih gitu, ya, atau gue aneh gak sih di depan mereka, kayak mereka tuh temenan sama gue, kayak beneran pengen temenan atau enggak gitu. Kayak itu jadi kecemasan gue sendiri sih, jadi itu nimbulin overthinking ya. Terus pasti kalian sering kan kayak overthinking, cewek-cewek siapa sih yang Overthinking jam-jam rawan malam gitu kan. Bener banget. Ya sih kalau dari gue gitu aja. Kalau gue pribadi sih sebenarnya pernah ya sering gitu, kasusnya hampir sama nih kayak si Hasna. Gue tuh tipe orang yang selalu mikirin perasaan orang lain gitu loh. Kayak misalnya contoh nih, ada nih misalkan temen gue meminta tolong sesuatu kan ke gue. Kalau misalkan sekiranya gue bisa bantu, gue bakal bantu gitu loh. Nah, kalau misalkan gue nggak bantuin dia nih, gue pasti mikir kayak apa dia kecewa nggak nih sama gue karena kalau nggak bantuin kan. Nah gitu, Takutnya kalau kita lagi susah juga nggak mau dia bantuin kan. gue mikirnya juga gitu kan. Nah, dari situ gue jadi mikir kayak gue tuh orangnya nggak enakan banget kan sama orang lain, dan gue ngerasa itu tuh toksik banget sih menurut gue kan. Kayak Toksik untuk diri sendiri buat diri gue ya. sendiri, kayak gue terlalu mikirin perasaan orang lain tanpa mikirin perasaan gue sendiri gitu. Dan itu ujung-ujungnya malah kayak ujung-ujungnya kayak mikir gue overthinking nih gini-gini kan. Nah Jadi gitu. lu kayak ngerasa kayak harus menyenangin semua orang. Iya, Padahal itu padahal diri gue sendiri juga belum tentu seneng gitu menurut gue. Iya, Nah iya. itu sih gue kalau pikir. Gitu ya. Iya. Soalnya tuh gue pernah satu momen gitu yang menurut gue bener-bener agak susah pas untuk
bingung buat bangkitnya lagi gitu, untuk nyesuainya lagi. Itu tuh pas momen ketika gue harus pindah sekolah, pas zaman SMP gitu kan. SMP kelas 2 gue pindah sekolah gara-gara kejauhan gitu. Gue pindah rumah, akhirnya gue pindah rumah ke Depok dari Jakarta, pindah sekolah juga gitu. Nah terus dari Jakarta ke Depok itu gue ketemu teman-teman yang cukup beda, cukup cara bergaul, cara bicara gitu, ya pakaian, ya pokoknya banyak bedanya lah gitu kan. Sampai akhirnya pas pertama kali gue masuk gitu, hari pertama gue sekolah, sebelum masuk tuh berangkat pagi itu gue udah mikir gitu, udah deg-degan gitu. Norak banget gak sih? Iya, ada lingkungan baru, adaptasi dengan orang baru juga. Deg-degan banget gitu waktu itu. Deg-degan banget gue karena mikir teman-temannya kayak apa ya gitu, bisa temenan sama gue nggak ya gitu kan. Gue tuh bener-bener mikirin banget tuh, sampai sebelum berangkat pun udah mikirin gitu, siap-siap dari pagi. Padahal masuknya aja beda sama Jakarta. Kalau Jakarta lebih pagi, di Depok lebih siang gitu. Jam berapa tuh? Kalau di Jakarta sekolah gua itu tuh jam 6.25 tutup gerbang. Iya kan sama ya? Jam 6:30 tuh udah ditutup. Iya. Di sini jam 7. Agak siang, apalagi sekolah gua deket banget dari sini, cuma 10 menit paling. Tapi gua udah siap-siap dari pagi banget gitu, karena saking gugupnya gitu kan, gua deg-degan banget. Terus pas hari pertama gue masuk kelas, dianterin sama wali kelas gue. Terus berdiri kan di tengah tuh buat dikenalin gitu. Di situ gue kaget karena emang bener-bener kelasnya langsung rame banget gitu. Anak-anak di sana tuh suka, ya nggak di sana juga sih, di sekolah-sekolah juga pasti sering lah sebelum bel masuk tuh pasti pada nongkrong dulu di koridor, pas kan ya, rame di koridor gitu. Terus gue ditenteng sama pokoknya di bawah sama kelas gue, ya kan, di bawah sama kelas gue. Terus langsung rame kan, pasti langsung mikir ini pasti murid baru nih gitu-gitu kan. Langsung ramai itu pada masuk kelas semua. Gue diri di tengah, terus suruh kenalin diri kayak nama, dari mana, terus tinggal di mana sekarang gitu kan. Nah di situ wali kelas gue nanya, ada yang mau ditanyain lagi nggak gitu. Di situ kaget sih karena gue kan nggak kenal, terus ya emang belum kenal sama sekali, nggak tahu namanya. Terus ada cowok yang nanya, kalau nama panggilnya siapa gitu kan. Terus gue kayak gue ngomong kayak terserah aja, mau Bunga atau mau Raisa gitu kan. Terus bilang kalau sayang boleh nggak, itu kan kayak jokes, cuman kayak rada kayak freak gitu. iya kan, iya kan, di depan semua teman-teman, terus ada wali kelas gue juga gitu, ada guru. Gue kaget gitu. Terus pas mau duduk aja ada satu bangku kosong, ya sebenarnya gue tahu itu pasti buat gue, tapi langsung rame gitu, pada pindah-pindah. Gue udah sebelah gue aja gitu. Kayak di film-film gak sih, kayak cerita novel iya, gitu kan? ya. Itu kagetnya kayak, gue kagetnya sebenarnya lebih ke sebenarnya mereka benar-benar excited mau kenalan sama gue, atau cuma pengen anak baru dibully, ngerti gak sih, kayak dicengin doang gitu. Ya kan gue takutnya di situ kan, gue mikir yang hal-hal sebenarnya tinggal jalanin aja, nggak perlu dipikirin. Cuman ya itu gitu, akhirnya gue rasa kayak aduh ini terlalu deg-degan, sampai bahkan gue pas mau duduk samping temen gue aja sampai keringet dingin gitu, karena kenalan saya kayak iya aku Raisa, sampai kayak gitu, saking deg-degannya gitu, takut salah ngomong, takut omongan gue tuh nggak sesuai sama yang orang-orang sana biasa omongin gitu. Iya, jadi kadang gue suka kayak gitu aja sih. Itu momen yang paling bener-bener gue ngerasa sampai parah banget ya, deg-degan. Bahkan besok hari kedua, hari ketiga aja gue tiap malam masih mikir, ini gue temenannya harus gimana ya, besok gue harus seperti apa nih ngadepin teman-teman biar orang-orang tuh suka sama gue gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya nggak ada yang suka sama gue, cuma gara-gara excited ketemu teman baru buat dicengin doang kayak gitu ya. Jadi malam kadang suka nggak bisa tidur atau sampai begadang sampai pagi. Tapi dari cerita itu apa mulai kecemasannya dari itu? Iya, dari pas pindah itu udah mulai kecemasan. Iya, pas udah gue mulai lolos gitu kan, lolos katanya oh ya lolos diterima di SMP ini gitu. Akhirnya gue langsung mikir tuh gue, aduh lolos, terus bukannya gue nggak senang lolos gitu, gue senang, cuman gue mikir aduh temenannya gimana nih, ya itu kayak gitu, langsung mikir gitu. Pada suka nggak ya ntar sama gue, atau gue bisa ngikutin nggak ya pelajarannya, gitu kan pasti beda kan kurikulumnya gitu. Ya kayak gitu sih, bener-bener bikin gue sampai deg-degan gitu. Nah, Raisa, gue pengen nanya nih, kan otomatis di situ lo lagi ngedown gitu kan? Iya. Di situ ada nggak sih orang atau bahkan keluarga lo yang mau nih dengerin cerita lo, dengerin kalau kesah lo? Itu sih paling
ya kembaran gue sendiri, karena kan satu sekolah gitu. Iya. Untung Gua ada kembaran lu iya, yang bisa untung ada support kembaran ya. gua. Iya, kembaran gue sama-sama lolos, cuma beda kelas karena anak kembar gak boleh disatuin. Iya, gitu. takutnya bingung. Iya, Iya. itu gak boleh disatuin, akhirnya pisah. Terus iya, setiap pulang sekolah kan bareng dijemput ortu gue gitu. Terus kalau sambil nungguin ortu gue nanya gitu, pulang sekolah ketemu atau pas istirahat gitu ketemu makan bareng, terus nanya kayak lu udah punya teman belum, atau teman-teman lu gimana, lu ngerasa ada yang aneh nggak kayak gitu. Terus akhirnya gue ngomong gue takut begini gitu, lu deg-degan gak sih kayak gue, kayak gitu sih paling gitu aja. Tapi suka cerita nggak sih sama orang tua kalau misalkan aku tuh takut gitu sama sekolah baru gitu? Oh, gue cenderung ketutup sih kalau ke orang tua, karena menurut gue itu hal yang belum terlalu apa ya, yang orang tua gue kan masalahnya bukan gue doang gitu. Iya, ya. benar. Jadi gue mikir ya udahlah, ini kalau masih bisa sama kembaran gue yang emang cuma buat cerita-cerita doang buat ngatasin rasa gugup, cemas atau khawatir gue yang berlebihan banget itu, ya cuma berdua aja paling gitu. Orang tua gue yang paling kalau misalkan kalau gue mau dibully terus kepanggil sampai panggil BK, yang gitu-gitu aja sih paling orang tua gue gitu. Nah, sebenarnya kira-kira ya dari semua cerita-cerita itu, ngerti nggak sih kenapa orang itu bisa kena gangguan kecemasan atau anxiety gitu? Dulu pas gue SMA, dari guru BK gue tuh kayak ngejelasin kemungkinan penyebab gangguan kecemasan itu kejadian traumatis di masa lalu dan stres jangka panjang juga bisa menyebabkan orang mengalami gangguan kecemasan. Makanya kayak misalkan kejadian-kejadian yang masa lalu terus dia bener-bener ingat dan bener-bener dia stres banget, pasti itu bakal mengalami gangguan kecemasan Gitu Tapi aja. lu pribadi pernah ngalamin nggak? Kan tadi Raisa udah, Sarah udah, Asna, lu kayak pribadi tuh apa sih yang bikin Ada nggak sih lo trauma dalam hidup lu gitu? Nah, kalau gue sendiri tuh kayak demam panggung sih, lebih kayak ke depan publik sama gitu ya. banget. Depan publik tuh kayak kita udah ngapalin berhari-hari, terus Nyiapin lama gitu ya. lama. Terus gue tuh bukan tipikal orang yang gampang ngapal, nyusun kata-kata dengan gampang. Itu susah banget menurut gue sendiri, soalnya kayak misalkan gue disuruh sama guru gue suruh ngapalin 5 menit sampai 10 menit, sedangkan gue tuh harus ngapalin 2 hari atau 3 hari sebelum hari itu gitu. Tapi gue nggak bisa gitu, mau seberapa apapun kayak gue harus ngapalin mulut komat kamit, emang nggak bisa. Pas maju pun kayak buyar semua Kosong gitu. gitu ya. Itu mau offline maupun online sih sebenarnya kayak gitu. Tapi dari kejadian itu untung lo bisa menghandle itu Iya, nggak sih? gimana ya, mungkin lebih ke guru gue sih, lebih ngertiin kondisi gue. Kayak mungkin dia tahu kalau gue tuh sebenarnya demam panggung gitu, sulit buat Ngatasin. karena gue sendiri nggak pernah ngobrol di depan jarang ngomong. iya depan umum, terus emang jarang presentasi. Kalau kayak gitu kan kita harus banyak presentasi, latihan gitu. Kayak gue tuh kayak gitu sih. Tapi kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih kayak pribadi masing-masing tuh. Ada nggak sih caranya buat ngehandle atau ngatasin rasa kecemasan itu tuh? Kalau menurut gue ya, yang gue tahu nih ya, cara menghandle atau mengatasi kecemasan yang berlebihan itu bisa dilakukan dengan kayak cara-cara positif. Misalnya kayak tidur dengan cukup, mengatur pola tidur gitu kan, biar nggak sering-sering begadang tuh. Yang overthinking tuh ya, Tidur sore aja Nah, gitu. iya. Malam gak usah pergi. Nah, terus kayak mengurangi kafein atau minuman-minuman beralkohol gitulah kan, itu malah makin parah kan menurut aku. Menurut gue. Begadang tuh. Iya kan. Jadi matanya seger ya. Nah, iya itu beda lagi kan. Pikirannya makin nambah jadinya. Terus kayak olahraga secara rutin biar kita biar selain mental kita juga baik, fisik kita juga baik kan. Nah, terus yang paling penting nih menurut gue kayak refreshing nggak sih kita? Iya, butuh banget pasti bener kita kan, tuh. butuh kayak Me time gitu. Iya, me time, quality time, atau nggak sama temen-temen ya yang bikin kita mood kita balik lagi. Self healing ya. Nah, itu paling penting, self healing. Nah, terus kalau misalkan nih
cara-cara tersebut udah kita lakuin tapi tetap masih masih gagal, masih apa atau namanya, masih merasa nggak enak tambah juga. parah. Iya. Alangkah baiknya nih menurut gue nggak ada salah juga kalau kita harus konsul ke psikiater kan, karena yang paling ngerti tentang itu kan pasti ya dokter lah gitu kan. Nah terus kalau misalkan kita ke psikiater juga pasti mereka juga ngasih solusi yang terbaik kan, misalnya kayak ngasih psikoterapi, terus konsuling gitu kan, terus kayak ngasih obat penenang lah gitu buat kitanya gitu. Nah terus kalau misalkan ternyata kata psikiaternya gangguan kita malah tambah parah, itu juga bisa menyebabkan depresi, bunuh diri kan. Terus kayak minum-minum mengkonsumsi alkohol. Sebenarnya tuh obat itu tuh tergantung lingkungan sih, kayak temen mau dengerin cerita kita atau malah takut Lingkungannya juga harus ngedukung, nge-support. Biasanya kalau misalkan orang-orang sampai depresi gitu-gitu pengaruh lingkungan juga kan. Iya, temen yang nggak mau dengar cerita kita, terus kayak ya udahlah, itu kan cerita lu atau gitu. kan bahkan kalau dia mau dengar ada juga yang ngomong, alah masalah lu baru segitu, gue pasti pernah kan. Jadinya kita mau cerita, udahlah dia aja nggak mau dengar cerita kita. Jadi pendem sendiri nggak sih jadinya? Selain temen, menurut gue juga keluarga juga penting keluarga sih. Tapi gue sendiri nggak terlalu deket sih sama keluarga. Iya, masih menurut gue yang banyak banget anak-anak sekarang yang ketutup gitu ya sama keluarga sendiri, karena merasa ya banyak lah, atau kadang orang tuanya yang anak itu merasa orang tuanya nggak akan ngertiin dia, atau kita takut cerita anaknya yang takut nyusahin orang tua gitu sih. Bahkan ada yang lebih parah nih, udah temennya nggak ngedukung di saat orang saat itu lagi milih, terpuruk gitu. orang itu milih buat ke psikiater, malah temennya nggak ngedukung, malah gila lo ya, Iya, lu psikiater, gila ya. lo ada gangguan apaan lo sampai ke psikiater? Itu malah lebih parah banget sih kalau menurut gue. Padahal nggak semua orang ke psikiater buat orang yang gangguan jiwa nggak sih? Iya bener gitu, psikiater tuh banyak banget sekarang gitu. Ya itu kesehatan mental kita tuh sekarang tuh penting banget kalau menurut gue. Iya, menurut gue juga kesehatan mental orang-orang tuh ya nggak bisa diremehin lah pokoknya. Intinya kita nggak tahu seberapa kuat orang lain, orang lain juga nggak bisa disamaratakan sama kita semua gitu loh jadinya. Jadi kita sekarang kayak emang harus aware gitu sama lingkungan kita, sama teman-teman kita. kita. Ya udah kalau apa-apa makanya cerita aja. Iya, nggak kita perlu punya dipendam. teman banyak di sini gitu, saling support, saling dengar aja sih. Nah teman-teman, gimana nih? Udah pada ngerti kan? Sekarang gimana cara kita berdamai sama kesehatan mental kita sendiri, sama rasa gangguan kecemasan kita gitu. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya biar jiwa dan fisik kita tuh sehat juga gitu. Nah, sampai bertemu lagi di episode Girls Side Podcast selanjutnya. Dadah!